Inliners nggak cuma sekedar menanam pohon, memungut sampah, atau menyelamatkan terumbu karang ya. Upaya menyuarakan gerakan melestarikan lingkungan juga ternyata bisa dilakukan dengan cara mendongeng. Ini seperti yang dilakukan oleh Samsudin, seorang aktivis lingkungan yang rajin banget mendongeng berkeliling dengan cara yang seru untuk mengajarkan anak-anak untuk peduli lingkungan sejak dini. Ini investasi peradaban masa depan nih buat anak-anak dan juga buat orang-orang yang berjuang dengan cara menceritakan dongeng-dongeng atau mendongeng untuk anak-anak kita. Kita coba lihat perjuangannya. Inliners, sungguh unik cara Samsudin mengajarkan anak-anak di desa pesisir tentang pemahaman erosi dan bagaimana pohon bakau dapat menanggulanginya. Pria yang juga aktivis lingkungan ini sedang mengunjungi Indramayu, salah satu daerah yang mengalami kerusakan erosi paling parah akibat hilangnya rawa bakau yang berperan sebagai tanggul alami dari gelombang laut. Dalam menyampaikan ceritanya, boneka-boneka dipakai sebagai alat untuk mengilustrasikan dongeng konservasi. Tidak ketinggalan ajakan ikut berpartisipasi dalam cerita juga kerap dilakukan agar anak-anak tidak bosan dan lebih memahami maksudnya. Ketika saya memutuskan untuk membuat kegiatan dongeng keliling ini, harapan saya agar anak-anak yang saya temui bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi lingkungannya, pahlawan bagi penyelamatan satwa langka Indonesia, hutan Indonesia, serta pelestarian mangrove yang ada di negara kita. Tidak ketinggalan dalam setiap pementasan, pria berusia 50 tahun ini memakai topi badak Jawa yang kondisinya sekarang sedang kritis dan berada di ambang kepunahan. Senang. Kenapa senang? Karena ceritanya bagus. Mangrove itu pohon yang ditanam oleh manusia untuk menjaga daratan. Bersama timnya, Samsudin melengkapi upaya penyelamatan lingkungan dengan menanam bibit muda di daerah yang dulunya ditumbuhi pohon bakau. Namun kini telah hilang akibat pembalakan liar dan juga tambak. Namun kendalanya tidak setiap garis pantai yang terkikis cocok ditanami kembali untuk pembuatan tanggul rawa bakau alami. Sebab agar bisa tumbuh subur, pohon bakau membutuhkan pasang surut yang terus berubah. Just Info Inliners, berdasarkan data citra satelit dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Biro Pusat Statistik, hampir 90% garis pantai Indramayu telah mengalami erosi dan sekitar 6.100 hektar lahan kini tergenang air laut akibat garis pantai yang merambah masuk. Wah, kalau begitu upaya ini sangat berguna dan tepat sasaran ya. Wah, mantap. Ini perjuangan luar biasa dari Pak Samsudin yang menanamkan nilai-nilai yang luar biasa ke anak-anak sejak dini. Tapi ngomong-ngomong soal nilai luar biasa, di Jepang pun aku kemarin baca artikel bahwa sampai usia 4 atau kelas 4 SD, anak-anak di Jepang itu nggak ada ujian. Jadi mereka tidak dinilai dari kemampuan akademisnya, tapi sampai sampai di 4 SD itu mereka diajarkan caranya sopan santun atau etika begitu. Nah ini etika, inilah yang membentuk masyarakat Jepang seperti saat ini, punya etika, mannernya bagus banget dan juga sopan. Nah sopan ini bisa berupa ketika kita ke orang tua, ketika kita misalnya dalam pergaulan, bahkan sopan ketika kita makan.